Shalom. Luar biasa hari ini. Kok nggak ada aminnya tuh? Ya, dari awal sampai jelang firman Tuhan, kita rata-rata termotivasi ya oleh pujian penyembahan dan oleh kesaksian. Sedikit kami mau sampaikan, setiap kali Tommy jadi WL, seperti kami pulang kampung. Apalagi tadi salaman sama beliau ini yang sudah WL tadi, seperti kita salaman dengan cucu kami. Ya, cucu kami persis sama dia. Tipe bodinya, WL lompat sana sini, suaranya menggelegar ya saudara. Dan ada satu kesan yang saya terima hari ini. Sekiranya grup ini boleh ikut Om Rudi ya, sama Tante KKR di mana-mana. Sekiranya, ya itu saja ya sekiranya. Tahu kan kata sekiranya? Pasti saudara akan bilang apa? Mudah-mudahan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk gembala-gembala sidang kita hari ini gabungan loh saudara. Spesial untuk dua gereja, Efata dan Kurnia. Saudara, nanti dalam khotbah kita hari ini akan menyentil Efata dan Kurnia. Mari saudara kita baca dua bagian pembacaan. Mazmur 133 1 sampai 3 dengan berdiri bersama. Pembacaan pertama kita baca bareng saudara, karena di sini lengkap sarana ibadah. Yuk bareng baca 2, 3. Nyanyian secara laut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali dibaca lagi bagian akhir C. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Masih berdiri Lukas 24 ayat 50. Lukas 24 ayat 50. Mari 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sambil dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ada dua ayat yang menyatakan berkat Tuhan. Tema kita hari ini sebelum duduk saudara, berkat eulogia bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk yang manis. Ya. Tuhan sudah berkarya manis dari awal ibadah. Amin. Berita yang manis yang luar biasa akan membuat kita pulang dengan senyum yang manis hari ini. Kok anda ada aminnya? Amin. Puji Tuhan. Ya. Memasuki bulan 5 ini ada momen yang lagi ngetren ya topik yang lagi ngetren di mimbar-mimbar gereja adalah apa? Ada yang tahu? Ingat minggu depan tanggal 29 ada apa? Ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, apa hubungan antara Mazmur sama tadi apa? Lukas. Om memberikan nama, tema kita hari ini adalah berkat eulogia bagi gereja Tuhan. Saudara, kita kembali Mazmur. Apakah ada kata gereja di situ? Mazmur 133. Ya, Mazmur 133 kembali pembacaan pertama. Apa ada kata yang sinonim dengan gereja? Kata apa?
Diam dengan rukun. Ini komunitas. Halo. Ini komunitas yang luar biasa. Kenapa Tuhan berkata, kesanalah, aku akan memerintahkan berkat. Ini berkat untuk siapa? Untuk gereja Tuhan yang diam dengan rukun. Amin, saudara. Lalu kembali pada Lukas. Yesus membawa murid-muridnya. Perhatikan ada kata gereja di situ. Siapa? Murid-muridnya itu sama dengan Anda dan saya. Katakan amin. Tos kanan kiri, puji Tuhan. Kita ada gereja Tuhan. Luar biasa. Kita adalah gerejanya Tuhan. Pantas untuk nikmati berkat teologia. Katakan amin. Apa itu berkat teologia? Itu berkat jasmani dan rohani. Sempurna berkat kalau dari Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia lepaskan berkat untuk gerejanya. Bukan cuma para murid, tetapi untuk gerejanya. Dan Mazmur bilang, kesanalah Tuhan, cuma perintahkan itu berkat. Buat Sionnya. Buat orang-orang diam dengan rukun. Haleluya. Dia gambarkan berkat itu dalam perjanjian lama tadi, saudara. Seperti apa? Seperti minyak di atas kepala Harun. Tahu enggak Harun itu apa? Imam. Dia ada arti nama dari Harun ini adalah pahlawan. Pahlawannya Tuhan. Di sini ada dua utusan Tuhan. Mengembalakan sama stafnya untuk gereja Efata sama Kurnia. Mereka adalah identik dengan Harun. Pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kok tidak ada bilang amin, saudara? Mereka diutus untuk mengembalakan jemaat. Haleluya. Yang diam dengan rukun Efata. Yang diam dengan rukun apa? Kurnia. Haleluya. Tuhan bilang, kesanalah. Aku cuma perintahkan itu berkat. Mau berkat Tuhan hari ini? Syaratnya apa? Rukun. Diam dengan rukun. Ya, kita coba kolaborasi. Kita coba hubungkan, menyatu dengan berkat yang Tuhan lepaskan buat murid-muridnya, buat gerejanya. Saudara, ada syarat apa? Kalau dalam perjanjian lama tadi, diam dengan rukun. Apa itu diam? Bukan berarti pasif. Diam itu aktif dalam koinonia, dalam marturia, dalam kerikma marturia dan diakonia. Diam dengan rukun dengan 3 misi utama gereja. Haleluya. Saudara, sekali lagi, diam bukan berarti enggak aktif. Aktif banget, saudara. 100% giat untuk diam dengan rukun. Enak enggak? Orang yang rukun enak enggak? Ku berbahagia, yakin teguh. Wah, luar biasa. Kenapa? Anda termasuk gereja yang berbahagia karena diam dengan rukun. Amin, saudara. Dan Anda bukan cuma diam dengan rukun, yang saya akan gambarkan pada 3 item kriteria gereja pantas menerima berkat teologia dan jasmani itu. Berkat jasmani rohani. Itu hak saudara. Boleh angkat tangan? Itu hak siapa? Hak saya dan saudara. Haleluya. Terima berkat jasmani, berkat rohani. Selain kita diam dengan rukun, kita kembali pada 1 pasal. Tidak lama. Durasi khotbah Bugem berapa lama? Iya, Pak Rudi selalu begitu. Suka tanya. Dan ada yang memang waktu menghubungi, Om, khotbahnya 30 menit.
Om khotbahnya 45 menit. Om pakai dress code-nya batik. Kita semua harus penuhi. Karena kita kan cuma diundang. Tapi keren dress code-nya gereja ini. Khotbahnya kata 2 jam karena 2 jemaat, bukan berarti Pak. Tetapi ingat dua kata ini. Ya, Tuhan akan memberkati gereja Tuhan dengan 3 kriteria atau syarat. Dengan cara Efatah dan kurnia. Katakan amin. Apa sih itu kurnia? Apa sih itu Efatah? Tuhan memerintahkan berkat sama dengan kata Efatah. Dia cuma ngomong. Terbukalah. Sebab Efatah itu terbuka. Sama dengan terbukalah berkat. Untuk yang dia doakan. Yang tuli mendengar enggak? Hei, mendengar enggak? Mendengar. Yang bisu ngomong enggak? Ngomong. Dia cuma perintahkan itu berkat. Demikian gereja Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Cuma dengan perkataannya Tuhan. Haleluya. Itu dari kata Efatah. Kok enggak nyambung dari kata Efatah. Terus kurnianya apa? Kurnia itu dalam bahasa asli Alkitab itu anugerah. 100% full grace, saudara. Mantap anugerahnya. Kalau dia memberkati kita dengan cara 2 kata ini. Terbukalah berkat Tuhan buat gereja. Terbuka itu berkat, amin. Pasti terbuka. Dan apa, saudara? Dia anugerahkan itu kata kurnia itu. Mantap. Saya pelajari. Saudara, maaf. Saya tidak pernah berhenti belajar. Sebab saya tahu nanti waktu saya dipanggil Tuhan baru saya berhenti belajar. Jadi semasi napas saya belajar. Ya, saya belajar di 2 kata. Saya sendiri diberkati oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang tengah malam saya kembali ingat. Tuhan, waktu tidur Tuhan kasih ingat saya ini kata ini loh. Bukan kebetulan saya khotbah di gereja Efatah dan kurnia, tapi memang berkat Tuhan itu luar biasa, amin. Ya, Tuhan berkati kita dengan dia cuma ngomong, dia perintahkan itu berkat dengan anugerah dia. Saudara tahu itu kata kurnia identik dengan apa? Anugerah. Itu berkat terbesar buat gereja itu anugerah. Makanya tema kita berkat jasmani dan berkat rohani. 3 item. Ya, tidak lama Om Rudi khotbah. Perhatikan bila perlu mencatat. Ya, Lukas 24 ayat 50 mulai. Ada 3 kriteria. Ya. Balik yang tadi. Lukas 24 ayat 50. Sebelum Yesus naikkan ke surga. Lalu Yesus membawa mereka. Membawa siapa, saudara? Yang identik dengan tadi apa? Gereja Tuhan. Yang sama dengan Anda dan saya. Yesus bawa. Haleluya. Yesus bawa ini murid-murid. Yesus bawa ini gerejanya kemana? Ke dekat Betania. Saudara pelajari Yerusalem menuju dekat Betania. Bukan dekat doang. Luar biasa perjuangan. Tetapi murid-muridnya sangat taat, saudara. Ngikutin Yesus. Sebab mereka yakin Yesus bawa mereka bukan untuk masuk neraka. Yesus bawa mereka untuk sampai ke surga. Amin, saudara. Lalu saudara, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus membawa. Kata membawa ini, saudara, itu apa? Diam dengan rukun. Tenang-tenang ikut jejak Yesus. Amin. Jadi kriteria yang pertama, Anda harus jadi pengiring Yesus yang diam dengan dalam Yesus. Rukun. Diam dengan rukun. Saudara, waktu Anda masuk pada jalur ini, bergabung dengan dengan Efatah sama kurnia, itu bukan kebetulan Anda di sini.
Bukan kebetulan dua hamba Tuhan pimpin saudara. Tuhan sudah bawa saudara ke jalur denominasi ini. Memang tidak ada denominasi yang menyelamatkan. Tapi Tuhan punya rencana seperti itu. Selama kita di dunia ini kita mau ikut jalur Tuhan apa enggak? Mau dong. Dengan satu karakter. Diam. Dan apa itu kata tadi? Diam dengan rukun. Sebab apa? Mengikuti Yesus pasti tidak ada musuh. Ada musuh tapi penguasa udara. Kalau kesaksian dari WL dan kedua ibu tadi luar biasa. Itu bertolak dari apa? Tuhan yang jaga kok. Tuhan yang pelihara. Tapi saudara, kadang-kadang kita jalan tanpa Roh Kudus yang kita ikutin. Ya. Saya mau sampaikan, beberapa bulan akhir ini, Papi Rudi sama Mami Mary, seperti Tuhan arahkan kemana ya. Seperti Tuhan mau arahkan kita kemana. Kami lagi doa saudara. Minta tanda-tanda dari Roh Kudus. Saudara kalau mau pikir, sudah di zona nyaman kok sekarang ini. Ngapain mau kemana-mana. Tapi kalau kita manusia yang ikut dengan Yesus, pasti ikut tuntunan Roh Kudus. Tuhan pasti bicara. Kalau engkau mendukakan Roh Kudus, bahaya. Jadi saudara ada di sini karena tuntunan Roh Kudus. Amin. Bukan ngarang. Maaf saudara. Itu semata karena Roh Kudus bawa saudara bersama-sama dengan Yesus. Makanya syarat yang pertama, setia, diam dengan tenteram dalam jalan-jalan Tuhan. Ikuti itu jalan Tuhan saudara. Ya, pasti kau diberkati. Jadi syarat yang pertama, jadilah pengiring Yesus yang diam dengan, jangan kemana-mana sayang. Seperti saya pernah ilustrasikan, Pak Sutri yang baru menikah 3-4 bulan. Istrinya ngomong kepada suaminya, "Pak, kok kita enggak kayak dulu? Dulu kita kemana? Keliling dunia, wah. Waktu pacaran keliling dunia, mau kita kemana. Wow, duitnya mengalir terus, tapi kebahagiaan," kata istrinya. Tapi begitu kita menikah, Pak, nggak pernah kemana-mana lagi. Suaminya bilang, iya kan, kalau udah ketemu jodoh nggak kemana-mana lagi tuh. Anda ketemu dengan jodoh ilahi saudara. Di mana? Di Kurnia dan Efata. Jangan kemana-mana. Amin. Hei, jangan kemana-mana. Ikutlah jalur Tuhan. Tuhan pasti berkati saudara. Syarat kedua. Berapa syarat Om Rudi bilang tadi? 3. Masih ada 2 loh saudara. Ya. Baca terus ayatnya yang ke-51. Ketemunya di 52. Lukas 24, 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan kemana Yesusnya? Ke surga. 52. Dan ketika ia sedang, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu apa? Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Kriteria yang kedua, diam dengan tentram dalam menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jadi kriteria yang pertama, Anda harus diam ya. Diam dengan luar biasa. Seperti pujian dan penyembahan tadi. Saudara, kadang-kadang kita jadi gereja apa? Jadi gereja GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita diam. Kayak syarat yang pertama. Lalu yang kedua, masuk dalam penyembahan. Haleluya. Ya, masuk dalam menyembah Tuhan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:23.
saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Yaitu apa? Nah, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada penyembahan tetapi tanpa kebenaran. Ada penyembahan cuma rohnya doang. Jadi dua formula syarat masuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Enak. Mas saudara, papi mami sering keliling. Ya. Ada ibadah yang waduh nggak rasa apa-apa saya. Maaf, nggak rasa apa-apa. Saudara, mungkin bisa tebak. Kan zaman now ada 3 karakter. Ada gereja, sorry, nggak menyebut ya di Indonesia. Sunyi sepi. Tahu nggak sunyi sepi? Ada gereja yang wow, keren. Ya, istilah mbak-mbak Tuhan DKI menggigit banget praise and worship mereka. Maksudnya membuat kita enak loh. Kalau ikut gereja itu ada pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena ada kebenaran yaitu firman. Amin. Ada juga tuh roh hadir. Mas saudara, lompat-lompat tadi itu bukan cuma dalam arti energi fisiknya. Ya. Waktu mereka main musik semata itu karena energi Roh Kudus, tahu enggak? Orang banyak bilang begini, papi sama mami, aduh umur berapa sih? 70 sekian. Hah? Enggak percaya mereka. Kok kayaknya seperti dulu aja Pak? Itu karena energi Roh Kudus. Karena kita ikut Roh Kudus. Menyembah Bapa dalam kebenaran dan roh. Itu kekuatan kita saudara. Waktu Anda masuk dalam praise and worship. Tuhan kasih energi Roh Kudus. Sampai kau akan bilang, bukan terbang. Wow, keren saudara. Pasti Anda bilang, bukan terbang. Haleluya. Sebab firman berkata, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama mantap, so pinter ya. Memang gereja Tuhan harus smart, pintar. Jangan mudah dibodoh-bodohi oleh setan. Ya, gereja kita tetangga dengan gereja yang wow, menghafal ayat-ayatnya semua dihafal, tapi belum tentu ada Roh Kudus apa enggak. Jadi Roh Kudus andalan kita, amin. Jadi pulang jangan marah-marah. Halo. Jadi jangan pulang dengan nangis, pulang dengan smile Kristus, amin. Sukacita, karena kita menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan sementara membuat kita kuat hari ini. Dan Roh Kudus sudah membuat Anda kuat. Amin. Yang terakhir, mau yang terakhir? Yang kedua apa tadi? Yang pertama apa tadi? Wow, keren saudara. Lalu yang terakhir, ayat yang terakhir dari Lukas 24, dia bilang apa? Tadi 53, 53, sekarang 54. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oh, kriteria yang terakhir, senantiasa berada dalam bait Allah. Apakah tidak pulang-pulang? Bukan berarti begitu. Ikuti program gereja. Hari ini doa dan puasa, hari ini doa semalaman, hari ini ibadah raya. Ikutin saudara. Kuna mau bilang amin tuh. Ikutin. Saudara pasti diberkati. Ada amin. Senantiasa. Itu artinya apa? Orang Batak, Pak Bibovi bilang, orang Batak bilang apa? Terus menerus. Artinya terus menerus itu apa? Senantiasa. Itu sama loh saudara.
Jadi selama kita masih napas, saudara, haleluya. Mazmur terakhir bila apa? Kok enggak hafal? Tadi dia hafal, sekarang biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan amin. Mumpung masih napas, mumpung masih camat, calon mati tahu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, senantiasa kita tidak mau alpa dalam program di gereja Tuhan. Amin. Tidak mau alpa saya. Kenapa? Karena di dalam kita setia bergereja berjemaat, berkat Tuhan dilimpahkan. Sukacita hari ini